Walakinnaha akan tetapi sa'tuhuni Zainab. Walakinnaha akan tetapi sa'tuhuni Zainab syarat ikutati sapa Zainab taftakhiru iku membanggakan sapa Zainab alaihi atas Zaid. Membanggakan bisyarafiha kalawan kemuliaannya Zainab. Bisyarafiha kalawan kemuliaannya Zainab wa nasabiha lan nasabnya Zainab. Akhirnya karena terjadi seperti itu fasyaka mongko mengadu sapa Zaid. Fasyaka mongko mengadu sapa Zaid ha ing Zainab mengadu ila Rasulih maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya fa'amarah mongko memerintahhu ing Zaid ar-Rasulu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merintah bihtimali sabri kalawan menanggung sabar. Bihtimali sabri kalawan menanggung sabar. Alaiha atas Zainab. Fasabaroh mongko sabar sapa Zaid. Fasabaroh mongko sabar sapa Zaid hatta daqat sehingga sempit nafsuhu opo awai Zaid. Setiap hari yang perempuan membanggakan nasabnya, membanggakan kemuliaannya. Akhirnya pusing, galau yang Zaid, gak kuat. Pagi, sore, malam, siang ya ini gak kuat. Akhirnya memang sabar ada batasnya. Karena seperti itu fa'akhbarah mongko memberi kabar atau menyampaikan sapa Zaid. Fa'akhbarah mongko menyampaikan atau beri kabar sapa Zaid ar-Rasula ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil azmi kalawan niat yang kuat. Sudah tidak bisa ditahan lagi. Bil azmi kalawan niat yang kuat ala tolakiha atas mencerai Zainab. Mana kitabnya? Dijual. Loh. Masa dijual ya? Belum khatam dijual. Amil. Dipinjam istimewanya. Siapa yang pinjam nak? Amil, ha? Mana Sarifah? Yambil. Kirain pinjam baby. Ya, nanti nggak apa-apa nempelnya. Sedikit kok makna paling 2 baris ya. Bin azmi kalawan niat yang kuat ala tolakiha atas mencerai Zainab. Fa'amarah mongko memerintahkan Allah subhanahu wa ta'ala ar-rasula ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan an yatazawwaja ing yento menikah sapa Nabi. An yatazawwaja ing yento menikah sapa Nabi Zainab ing Zainab. Ba'da talaqiha ing dalam setelah dicerainya Zainab. Ba'da talaqiha ing dalam setelah dicerainya Zainab dengan alasan hifdon karena menjaga. Hifdon karena menjaga li syarafiha ing kemuliaannya Zainab. Wadaf'an dan karena menghindar atau menolak. Wadaf'an dan karena menghindar atau menolak linazai ing permusuhan. Wasyikoki dan pertengkaran.
wasyikoki lan bertengkaran, wa ibtolan lan karena membatalkan, wa ibtolan lan karena membatalkan li adati tabani ing tradisi mengadopsi anak atau mengangkat anak, ing tradisi mengadopsi anak atau mengangkat anak. Wis. Lah sekarang nyambung dengan penjelasan di atas. Setelah terjadi perkawinan antara Zaid bin Harisah dengan Zainab bintu Jahsy dengan sebab ayat tadi, lah cuman sayangnya Zainab ini tiap hari wis membanggakan dirinya. Wis saya itu anaknya apa? Anaknya raja, anaknya orang terpandang umpamanya. Membanggakan nasabnya, membanggakan kemuliaannya. Lah sedangkan Zaid ini dari orang biasa, cuman Zaid ini mulai kecil sudah bersama Nabi. Kalau seperti sekarang ada santri ya dari nasab ya orang biasa, juga nggak kaya loh. Nasab biasa nggak kaya, tapi mulai dari MI sudah ada di pondok. Mulai dari MI di pondok, MTS pondok, aliyah sampai kuliah, sampai jadi orang. Sampai jadi orang dan diorangkan oleh orang, tetap di pondok. Paham ya? Mulai dari MI di pondok sampai jadi orang, diorangkan oleh orang. Akhirnya, lah ini kan ikut kiainya, ikut kiai. Tapi kalau dari jalur nasab dia orang biasa. Terus dilamar, dinikahkan dengan perempuan yang memang terpandang umpamanya. Lah yang perempuan ini tiap hari ya, entah pagi, sore, siang, malam, dia membanggakan nasabnya, membanggakan kemuliaannya di depan suaminya. Sedangkan suaminya enggak. Suaminya dari nasab orang biasa, kaya juga tidak punya jabatan. Cuman kelebihannya dia bisa baca kitab. Kitab apa? Al-Miftah. Paham ya? Nah, kelebihannya dia bisa baca kitab putih, bukan cuma kitab kuning, kitab putih, kitab oranye juga ya. Itu kelebihannya. Lah karena lama di pondoknya. Lah cuman sayang tiap hari ya seperti itu ya istrinya. Akhirnya nggak sabar. Akhirnya mengadu kepada Nabi, karena memang Zaid ini sejak kecil bersama Nabi. Terus Nabi menyarankan ini. Nabi menyarankan bihtimali sabr. Wahai Zaid, wis sabar. Sabar. Nah, ini kalau orang tua yang baik. Sekarang kan enggak ya. Sekarang ketika yang perempuan mengadu kepada orang tuanya, atau mungkin yang laki-laki mengadu kepada orang tuanya langsung, orang tuanya ikut campur. Paham ya? Orang tuanya ikut campur. Wis nak, wis cerai istrinya ya, ini enggak baik untukmu enggak. Nabi enggak. Tapi fa'amarahu bihtimali sabri. Nabi memerintahkan Zaid untuk sabar. Wis, sabar Zaid. Tahan. Kiamat masih lama. Paham ya? Sabar, kiamat masih lama. Tapi sabar. Karena sabar itu ada batasannya. Fasabar, tapi hatta daqat nafsu. Sehingga enggak kuat. Mau tidur, ya seperti itu omongannya. Mau makan, ya seperti itu istrinya. Ngapain? Membanggakan nasabnya, membanggakan kemuliaannya. Wis, masuk kamar, dengar suara itu. Keluar kamar, akhirnya nggak sabar. Akhirnya sudah tidak tahan lagi. Hatta dopat nafsu, sudah sesak nafas. Nggak tahan. Keluar kamar, ya dengar suara itu. Masuk kamar dan seterusnya. Akhirnya, fa'akhbaru ar-rasulah. Zaid ini melapor kepada Nabi bil azmi ala talaqiha, sudah punya tekad kuat untuk mencerai Zainab, sudah nggak tahan lagi. Paham ya? Ini sebagaimana kisah antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail kerja, istrinya di rumah, punya tamu seorang kakek-kakek, yaitu Nabi Ibrahim.
Bayangkan suami kerja, terus istrinya Nabi Ismail curhat kepada kakek-kakek yang tidak dikenal. Ada orang tua curhat, kakek tanya gimana? Mana suaminya mana? Suami saya sedang kerja. Gimana? Wah, kakek, suami saya itu ekonominya menengah ke bawah. Saya mau baju ini tidak terpenuhi. Saya mau es krim nggak ada umpamanya. Mau apa? Mau sate, mau kambing, semuanya nggak ada. Curhat kepada laki-laki yang tidak dikenal, kepada kakek yang tidak dikenal. Curhat tentang aib suaminya, tentang kekurangan suaminya. Paham ya? Wis, gini nak. Nanti kalau suaminya datang, pertama sampaikan salam kepada suaminya. Yang kedua, wis sampaikan ke suaminya untuk membuka pintu rumahnya. Nah ini bahasa kinayah. Setelah datang disampaikan salamnya, cerita bahwa tadi siang ada kakek tua, terus dia cerita gini. Terus apa lagi? Oh iya, kakek itu berpesan untuk membuka pintu rumah. Oh berarti apa, kakek itu memerintahkan untuk mencerai istrinya. Itu antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Lah sekarang ya diposting di TikTok, di Facebook, apa aib suaminya ya diviralkan. Nah, nggak boleh, paham ya? Nggak boleh, wis. Lah terkait masalah ini, setelah Zaid bin Harisah mencerai Zainab, akhirnya Nabi Muhammad mendapat wahyu, yaitu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab tadi. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab dengan beberapa alasan, antara lain untuk menjaga kemuliaannya, untuk menghindar atau menolak sebuah permusuhan dan pertengkaran, dan yang terpenting untuk membatalkan sebuah tradisi yang namanya adopsi anak. Karena sempat pada waktu itu saking sayangnya Nabi Muhammad kepada Zaid ini, sehingga dinisbatkan namanya bukan Zaid bin Harisah, bukan, tapi Zaid bin Muhammad. Tahu nggak? Jadi ketika kita mengadopsi sebuah anak, jangan dinisbatkan kepada yang mengadopsi. Tetap ini anaknya Zaid. Anaknya Harisah, tetap namanya Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Muhammad. Paham ya? Jadi sempat Nabi mau menisbatkan kepada beliau yaitu Zaid bin Muhammad, cuma Allah Ta'ala melarangnya. Nanti ada di belakang penjelasannya. Jadi ini termasuk yang melatar belakangi kenapa Allah Ta'ala kok memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab. Pertama, biar tidak terjadi sebuah an-naza' wa syiqaq, pecah belah, pertengkaran, terus permusuhan, dan yang terpenting untuk membatalkan terkait masalah tabani, adopsi anak. Apa artinya? Kalau Nabi Muhammad menikahi Zainab, oh berarti Zaid itu bukan anak kandungnya. Kan nggak boleh terjadi pernikahan antara menantu dengan mertua. Itu namanya mahram mu'abbad. Contohnya di sini Ilham Mukhtar ini menantunya Mbak Fakhriyah. Mbak Fakhriyah punya menantu yang namanya Ilham Mukhtar. Mbak Fakhriyah punya anak perempuan yang bernama Mbak Hafidhah. Terus cerai Mas Ilham Mukhtar dengan Mbak Hafidhah. Ternyata Mas Ilham Mukhtar ini senangnya sama mertuanya. Siapa? Mbak Fakhriyah. Lah nggak boleh. Istrinya dicerai tapi mau menikahi mertua. Nggak boleh. Itu namanya mahram mu'abbad. Selama-lamanya tetap mahram. Sehingga seandainya punya wudhu salaman nggak batal. Itu selamanya mahram mu'abbad. Paham ya? Nggak boleh istrinya dicerai terus mau menikahi mertuanya, nggak boleh. Bedanya dengan iparnya. Mbak Hafidhah punya adik yang namanya Mbak Hasanah. Paham ya? Lah sekarang
Mas Ilham Mukhtar mencerai istrinya Davido, tapi niatnya untuk menikahi iparnya, nggak apa-apa. Karena itu bukan mahram. Nggak boleh dinikah karena lil jam'i. Apa lil jam'i? Karena dikumpulkan. Kalau dicerai atau mati istrinya, nggak silakan untuk menikahi iparnya. Tapi kalau martua itu namanya mahram mu'abbad. Selama-lamanya tetap mahram. Yes, tinggal sedikit. As'ilatun utawi iki piro-piro pertanyaan. Liman untuk siapa? Liman untuk siapa khatobah melamar